Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, salam kebajikan bagi kita semua. Perkenalkan, nama saya Supriyono. Saya mahasiswa PPG atau dengan nomor peserta 2015 0212 1915. Untuk nomor induk mahasiswa saya atau mahasiswa PPG saya adalah 1301022069. Saya mahasiswa PPG untuk bidang studi, bimbingan, dan konseling di Universitas Negeri Semarang. Demikian perkenalan dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silahkan mungkin salah satu bisa memimpin doa, ketua kelas atau mungkin yang mewakili silakan. Oke, terima kasih atas waktunya. Sebelumnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Untuk memberi semangat, biar kita lebih fresh, biar pikiran kita lebih cerah, kayaknya kita perlu pencerahan. Pencerahan seperti apa? Kayaknya ini hal yang sudah sering kalian lakukan. Kalian masih ingat yel-yel SMK? SMK! 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 Ya itulah kita. Kita harus seperti apa yang selalu kita yel-yelkan, harus seperti apa yang kita mungkin dengarkan dari luar dan juga dari yang lain. Oh ya, untuk hari ini yang tidak masuk siapa? Berapa lah? Dua? Satu. Keterangannya? Isi. Ada keperluan atau sakit atau mungkin ada hal lain? Oke, untuk pertemuan hari ini saya ingin memberikan materi tentang gaya belajar. Ada yang sudah pernah mendengar atau bahkan mungkin sudah pernah melakukan gaya belajar yang mungkin akan saya sampaikan nanti. Nah, sebagai pembuka, bagaimana mengenali cara belajar? Karena apa? Setiap siswa atau kita itu memiliki gaya belajar masing-masing. Tiap orang antara satu dengan yang lainnya itu beda. Bagaimana cara mengenali gaya belajar kita, gaya belajar kalian, gaya belajar adikmu, kakakmu, itu dengan cara seperti itu. Karena apa? Tiap orang mempunyai tipe sendiri-sendiri. Nah, tujuan dari saya memberikan materi tentang gaya belajar ini, itu salah satunya adalah biar kalian lebih mengenal gaya belajar kalian, supaya kalian lebih maksimal lagi ketika akan belajar. Itu tujuan saya memberikan materi tersebut. Terus untuk yang selanjutnya adalah ketika kalian sudah mengenal gaya belajar kalian, langkah-langkah apa saja yang bisa kalian lakukan? Langkah-langkahnya itu apa saja? Apakah langkah ke depan, ke belakang, atau ke samping? Tapi bukan langkah seperti itu. Langkah-langkah misalkan gaya belajar kalian nanti seperti apa. Terus untuk selanjutnya adalah ketika kalian sudah mengenal gaya belajar kalian, tentunya kalian harus siap dengan gaya belajar yang kalian miliki. Misalkan gaya belajarnya seperti ABC, itu juga harus kalian mampu atau kalian siap untuk melaksanakan gaya belajar. Karena itu tanpa paksaan, tanpa disuruh, itu dengan sendirinya. Karena itu gejala alam. Artinya itu memang bawaan dari air. Nah, untuk lebih ini lagi, nantinya diharapkan setelah kalian mengenal gaya belajar ini, diharapkan yang pertama
pertama itu jelas prestasi kalian. Karena semakin orang mengenal gaya belajar yang dimilikinya, itu kedepannya akan semakin mudah kalian untuk menghafal atau menerima masukan atau ilmu dari bapak atau ibu guru, atau bahkan mungkin dari luar dalam arti di sini ketika mungkin kalian melakukan kursus. Apa itu gaya belajar? Gaya belajar atau learning style sering diartikan sebagai karakteristik dan preferensi atau pilihan individu mengenai cara mengumpulkan informasi. Nah, gaya belajar itu learning style. Jadi gaya belajar kalian itu seperti apa? Seperti mungkin sambil jalan-jalan, sambil makan, sambil minum, itu termasuk learning style. Atau mungkin misalnya ada yang bertanya, saya sukanya mungkin sambil nyanyi, sambil mendengarkan musik, itu juga termasuk learning style atau gaya belajar. Nah, untuk selanjutnya, gaya belajar dalam menafsirkan atau mengorganisasi, merespon dan memikirkan informasi tersebut. Mengorganisasi artinya mengumpulkan informasi, mengumpulkan hal-hal yang kalian dapatkan ilmu dari luar. Artinya dari bapak dan ibu guru bisa seperti itu. Nah, terus untuk selanjutnya, menurut Adi W. Gunawan dalam Harlinda Sofyan 2018 mendefinisikan gaya belajar yaitu cara yang lebih kita sukai dalam melakukan kegiatan berpikir, memproses atau mengerti suatu informasi. Nah, seperti yang saya sampaikan tadi, gaya belajar atau learning style itu adalah hal yang kita sukai. Karena di kelas ini mungkin ada yang mungkin baris ini sama baris ini ada yang sama gaya belajarnya. Baris ini ada yang sama gaya belajarnya. Ada juga yang beda dan itu pasti. Karena apa? Enggak mungkin kepribadian orang, enggak mungkin psikis orang itu akan sama. Yang satu mungkin bisa saja sebagai contoh, yang satu suka warna merah, yang satu suka warna biru. Begitu juga gaya belajar. Yang satu mungkin suka dengan gaya belajar auditori, yang satu mungkin suka dengan gaya belajar kinestetik. Yang satu lagi mungkin suka dengan cara audiovisual. Nah, itu hal-hal itu kira-kira ketika kita terapkan, itu manfaatnya apa bagi kita, bagi kalian? Nah, itu nanti di sini bisa kita terjemahkan selanjutnya. Nah, ini gaya belajar merupakan kunci untuk mengembangkan kinerja dalam pekerjaan di sekolah. Di sekolah artinya mengembangkan ilmu yang kalian dapatkan dari bapak dan ibu guru. Di sekolah dan dalam situasi-situasi sarana pribadi ketika kita sudah bisa. Artinya apa? Sarana pribadi ya privasi kalian itu ada. Karena apa? Gaya belajar kalian itu. Gaya belajar kalian itu tidak bisa ditiru oleh orang lain. Mungkin sama, gaya belajarnya mungkin sama. Artinya ketika mungkin yang satu learning style dengan cara auditori, yang satu sama, tapi untuk jenis musiknya misalkan, itu tetap akan beda. Yang satu mungkin suka dangdut, yang satu suka campur sari, walaupun gayanya sama. Tetap ada perbedaan, itu hal seperti itu. Untuk yang selanjutnya, mengolah informasi, maka kita akan dapat menjadikan belajar dan berkomunikasi lebih mudah sesuai dengan gaya belajar yang dimiliki. Nah, ini menurut para pakar, gaya belajar dapat disimpulkan sebagai cara seseorang untuk menerima hasil belajar dengan dengan perangkat penerimaan yang optimal dibandingkan dengan cara yang lain. Itu tadi seperti yang saya sampaikan. Di sini saya ngomong A, ngomong B, ngomong C. Mungkin penangkapan kalian itu akan beda. Karena apa? Gaya penangkapan tiap orang itu beda.
Mungkin di antara sini ada yang mengatakan bahwa saya itu kayaknya lebih senang kok ketika pembelajaran seperti ini dengan media, misalkan audiovisual, kinestetik, atau auditori. Karena itu yang nantinya akan kalian ketahui. Karena saya yakin, mohon maaf, di antara sekian ada yang sudah tahu gaya belajar kalian maksudnya loh. Misalkan Pak, saya sukanya itu di gambaran. Pak, saya sukanya kok sambil ngemil, sambil jalan-jalan, sambil naik motor misalkan. Itu kan hal seperti itu. Itu learning style yang kalian miliki dan tidak mungkin bisa ditiru oleh orang lain. Nah, ini tipe atau gaya belajar secara realita. Jenis gaya belajar seseorang merupakan kombinasi dari beberapa gaya belajar dan ada 3 jenis gaya belajar. Ya, ada 3 ya. Nah, apa saja itu? Gaya belajar audiovisual, gaya belajar auditori, dan kinestetik. Kenapa kok? Apakah hanya 3? Sebenarnya sih tidak. Tapi untuk lebih karena apa? Dipersingkat, dipersimpel. Ini gaya-gaya belajar seperti ini yang secara umum itu mudah untuk diterjemahkan. Diterjemahkan dalam arti di sini, misalkan untuk audiovisual. Audiovisual itu apa? Ada yang tahu? Audio visual itu apa? Nah, berarti gaya belajar dengan cara mungkin melihat langsung, membaca dan sebagainya, ya. Terus kalau untuk auditori, audio itu apa? Suara. Auditori berarti menggunakan telinga. Kalau untuk kinestetik, ada yang tahu? Nah, berarti nggak tahu semua ya. Nah, untuk gaya belajar kinestetik ada gaya belajar yang ditampilkan dengan cara taruhlah tidak di dalam ruangan. Dengan cara mungkin bermain game sebagai sampel seperti itu. Misalkan kalian ketika pelajaran kejuruan, praktek, suruh buat video, suruh buat iklan misalkan. Nah, itu termasuk belajar kinestetik. Artinya belajar di luar ruangan yang nantinya yaitu kembalinya bagi anak yang mempunyai gaya belajar kinestetik itu akan mudah untuk menyerap. Wah, ini mah kerjaanku misalkan. Ini sih gampang. Tapi bagi orang yang mempunyai gaya belajar auditori, audiovisual itu akan merasa kesulitan karena apa? Kayaknya kok aku kurang nyaman ya ketika belajar di luar ruangan. Kayaknya kok kurang sreg ketika belajar di luar ruangan. Karena berbeda karakter, berbeda prinsip dan lain sebagainya. Nah, untuk lebih ini lagi, ini ada definisinya. Ciri atau gaya belajar visual atau visual learner adalah menitik beratkan pada ketajaman mata penglihatan. Itu seperti yang saya sampaikan. Jadi kalian bisa melihat, artinya dengan cara membaca. Kalian membawa HP, membawa buku, melihat televisi, itu adalah metode atau gaya belajar audio visual atau visual learning. Ada di antara sekian yang mungkin lebih mudah menyerap apa yang diberikan oleh Bapak Ibu guru untuk menerima ilmu atau mata pelajaran yang ketika hanya membaca sudah kayaknya kok udah sangat gila. Ada, saya yakin ada. Tapi bukan dengan cara dilihat terus setelah itu dibawakan di buku. Artinya apa? Kalau seperti itu ya itu sama saja dengan hanya dilihat tapi tidak dipahami untuk kedepannya.
Nah, itu untuk siswa dengan gaya belajar visual lebih mudah mengingat apa yang mereka lihat. Nah, ini biasanya untuk hal seperti ini audiovisual kan pernah ada iklan tuh, jangan percaya apa yang lihat. Ya kan ada pernah kalian nggak tahu udah lahir apa belum? Jangan cepat menyimpulkan dengan apa yang kalian lihat. Artinya itu memang perlu diolah. Tapi ini untuk kondisi ilmu atau gaya belajar itu beda, bukan dengan cara seperti itu. Di sini audiovisual atau gaya belajar audiovisual atau apa namanya visual learning itu ya yang kalian baca itu lebih mudah meresap, yang kalian lihat itu lebih mudah dipahami. Artinya kalian kayaknya ini aku udah paham loh, kayaknya ini udah tahu loh kemana larinya, kemana tujuannya. Nah itu untuk media pembelajaran visual learning. Siswa memiliki gaya belajar visual menangkap pelajaran lewat materi bergambar itu tidak akan mengalami kendala sebenarnya. Lebih mudah. Bagi yang mungkin ada yang suka membaca apa namanya cergam, cerita gambar. Ya. Nah, komik itu kan sebenarnya belajar audiovisual karena itu kan gambar toh. Gambar-gambar misalkan kalau zaman saya dulu ada yang namanya komik gambar wayang, Gareng Petruk Bagong. Itu dibikin komik. Ya ceritanya memang seolah-olah percakapan antara 3 orang dibikin gelembung di atas anune. Itu dulu zaman saya seusia kalian seperti itu. Kalau sekarang mungkin kayak meme kayak gitu ya. Dibikin orang terus dibikin tulisan di atasnya pakai kalau memang ada ide di gambarnya apa di atas kepala? Lampu. Kenapa enggak lampu TL yang lebih panjang? Kan lebih terang. Itu seperti itu, kenapa nggak seperti itu ya? Oke, untuk selanjutnya ketajaman visual lebih menonjol pada sebagian orang yang sangat kuat dalam diri seseorang. Untuk apa? Ketajaman mata itu apa yang biasanya kan kadang ada udah baca terus kayaknya makin lama semakin halu, semakin hilang. Itu berarti ketajaman mata tidak menjamin gaya belajar audiovisual. Tapi kalau orang yang punya gaya belajar audiovisual kemungkinan walaupun ini akan kuat matanya. Karena apa? Udah menjadi style, udah menjadi gaya. Tapi orang seperti ini kalau disuruh belajar dengan cara yang lain, itu juga akan mengalami hal yang sama ketika taruhlah misalkan menggunakan auditori. Itu pun akan mengalami hambatan. Nah, selanjutnya untuk gaya belajar yang lainnya, nah ini gaya belajar visual. Ini yang tadi masih lanjutannya. Terus untuk yang selanjutnya yaitu ini adalah gaya belajar yang selanjutnya. Ciri-ciri gaya belajar visual. Ciri-cirinya jelas. Ciri-cirinya seperti apa itu ada di depan kalian. Bicaranya cepat. Itu. Mungkin ada yang kalau ngomong. Kalau ngomong kadang tidak ada titik koma. Itu biasanya mohon maaf ya. Cenderungnya lebih ke arah sini. Kalau ya sebagian sinilah. Biasanya yang ngomongnya cepat tanpa titik koma biasanya seperti itu. Ya. Bukan mendiskriminasikan, bukan untuk itu, tapi biasanya tapi yang nggak banyak juga sih cowok yang nomor 1 itu bicaranya cepat ketika ada masalah atau ada problem yang dihadapi. Terus yang selanjutnya adalah mementingkan penampilan dalam berpakaian atau presentasi. Nah, seperti saya ini berarti nomor 2. Ya kan? Mementingkan penampilan, biasanya pagi pakai dasi rapi, dimasukkan ke dalam bajunya.
Nah makanya biasanya yang cowok ini cenderung kembali ke sana. Pakaiannya kadang dikeluarkan, ketika disuruh dimasukkan cuma diulul-ulul, nggak dimasukkan tapi cuma udah selesai. Ya kan? Nah itu yang seperti itu. Apa? Mengingat yang dilihat daripada yang didengar. Nah, makanya tadi saya sampaikan apa yang lu lihat itu belum tentu benar dengan apa yang lu dengar. Biasanya ada iklan-iklan seperti itu. Nah, untuk gaya seolah-olah untuk gaya belajar audiovisual ini apa namanya? Gaya belajar visual ini itu biasanya yang paling sering mudah untuk dilihat adalah usia anak kecil. Itu paling mudah dilihat. Karena apa? Biasanya taruhlah bagi yang mungkin punya adik atau punya tetangga yang masih kecil, ketika melihat apa yang dilakukan oleh orang yang dewasa atau orang tua, itu biasanya akan dilakukan. Karena nggak mungkin kan anak segini diperintah, "Hayo kamu lari ke sana." Kan nggak mungkin dilaksanakan karena apa? Tapi ketika orang tua melihat ketika anak melihat apa yang dilakukan orang tua, dalam hal ini misalkan mungkin kalian dulu pernah kecil atau mungkin yang punya adik kecil, ayo jalan sini, mundur. Nah itu kan sebagai contoh, apa yang dilihat oleh anak kecil itu. Ayo lihat sini anak pintar dan sebagainya, saya mundur. Nah itu gaya belajar tapi bukan untuk dalam ilmu pengetahuan seperti di sekolah. Paham ya? Nah, itu semua kalian perhatikan mungkin di lingkungan kalian itu banyak. Apa yang dilihat, apa yang didengar, apa yang dirasakan. Biasanya kan seperti itu. Terus sering mengetahui apa yang harus dikatakan tapi tidak pandai memilih kata-katanya. Ini biasanya ini digunakan oleh orang yang dalam tanda petik itu ketika mempunyai something wrong, terjadi perpecahan, ketika mau ngomong di sini itu ada kata-katanya, tapi ketika mau diucapkan di mulut itu kok hilang bubar. Atau ketika ada cowok yang tanda waru ya ke cewek, ketika mau ngomong mungkin padahal di rumah udah direncanakan aku mau nanti ke rumahnya si Anu mau ngomong gini. Tapi begitu di depannya itu langsung musnah. Terbang terbawa angin. Seperti itu. Itulah laki-laki, makanya saya tidak suka laki-laki. Iya. Iya kan? Saya itu laki-laki tapi saya nggak suka laki-laki. Itu. Terus yang selanjutnya lebih suka melakukan demonstrasi daripada pidato. Nah, ini biasanya demonstrasi biasanya lebih suka daripada pidato. Yang lebih sering menggunakan biasanya untuk yang kaum laki-laki. Misalnya dengan cara apa? Ya dengan cara kalau orang yang sedang caper atau cari perhatian terhadap lawan jenis, biasanya melakukan demonstrasi hal-hal yang menarik perhatian yang sedang dilakukannya. Melakukan PDKT ke A. Aku di depan A harus bisa tampil seperti ini. Intinya demonstrasi seperti yang dilakukan. Itu biar dilihat oleh yang sedang ditaksir. Itu seperti itu. Loh, kemana? Loh, kok hilang? Nah, untuk terus yang ke-10, mempunyai masalah untuk mengingat instruksi verbal kecuali jika ditulis dan sering kali minta bantuan untuk mengulanginya. Verbal. Kok kamu pakai? Mempunyai masalah untuk mengingat instruksi secara verbal kecuali jika ditulis dan sering kali minta bantuan untuk mengulanginya. Verbal. Verbal apa? Verbal. Instruksi secara verbal. Ketika silakan kalian sekarang ambil sapu dan nyamuk di kelas. Itu instruksi. Tapi ketika mungkin saya ambil spidol nulis ini untuk yang audiovisual ya. Silakan untuk jam sekarang silakan membersihkan kelas dengan cara disapu. Bisa seperti itu.
berarti kalian membaca. Dengan kalian membaca berarti kalian melihat. Nah, itu tapi akan beda manakala yaitu tadi saya sampaikan. Ambil sapu, disapu kelasnya. Itu berarti instruksi secara verbal. Dan itu mungkin gimana Pak? Saya lupa, misalkan kayak gitu. Coba diulangi lagi atau mungkin ada yang tanya temennya, tadi Pak Guru bilang apa? Tanya nyuruh apa dan sebagainya. Itu karena apa? Itu tadi karena gaya belajarnya itu berbeda. Itu gaya belajar audio visual. Untuk selanjutnya, apakah itu strategi untuk mempermudah proses belajar anak visual? Yang pertama, gunakan materi visual seperti gambar-gambar atau diagram dan peta. Nah ini, makanya tadi saya mencontohkan komik bergambar. Zaman saya itu ada komik itu tadi, gambar Gareng, Petruk, dan Bagong. Kalau zaman dulu namanya Punokawan. Itu anak-anak seusia segini tuh senang dulu zaman saya itu baca komik seperti itu. Itu untuk merangsang pertumbuhan otak itu bagus, karena di situ pelajaran budi pekerti didapat. Untuk yang strateginya apa untuk mempermudah proses belajar anak visual? Itu seperti yang di depan. Salah satunya adalah gunakan materi visual seperti gambar-gambar, diagram, dan peta. Gambar, diagram, peta. Biasanya untuk orang yang mempunyai gaya belajar audiovisual itu ketika membaca peta itu akan lebih mudah daripada orang yang mempunyai gaya belajar auditori atau kinestetik. Seperti saya jujur, saya ketika disuruh membaca peta mungkin bisa, tapi akan agak lama. Berarti saya menyatakan bahwa diri saya bukan tipe gaya belajar audiovisual. Nah itu. Terus untuk yang selanjutnya, apakah itu? Nah, ini yang selanjutnya adalah gaya belajar auditori. Apa itu gaya belajar auditori? Gaya belajar mendengarkan. Contohnya seperti apa? Contohnya seperti apa ini? Gaya belajar auditori. Ini yang sedang kita lakukan. Kalian mendengarkan apa yang saya ucapkan, apa yang saya katakan. Walaupun mungkin yaitu tadi gambarannya bagi yang mempunyai gaya belajar audiovisual mungkin susah untuk menangkap atau mencerna langsung kota itu mungkin susah. Karena apa? Mempunyai gaya belajar yang berbeda. Tapi kalau untuk gaya belajar auditori atau belajar mendengarkan, itu akan dengan mudah langsung menyerap ke dalam otak. Gaya belajarnya dengan cara mendengarkan. Gaya belajar auditori mempunyai kemampuan dalam hal menyerap informasi dari ruang pendengaran. Berarti yang digunakan apa? Mata, hidung, atau telinga. Tapi kadang ada juga, mohon maaf, ada orang yang mungkin telinga yang sini mendengar, telinga yang sebelah kadang kurang mendengar. Itu biasanya ada hal seperti itu. Itu mungkin karena kalau ini sebagai contoh, sebagai tambahan aja. Orang yang mungkin tuli sebelah lah, bahasa saya mengatakan tuli sebelah. Ketika yang tuli sebelah kanan, upayakan itu kalau duduk itu berarti harus mepet ke tembok yang sebelah kiri. Karena apa? Otomatis lebih mudah mendengar. Jangan, mohon maaf, tuli sebelah kanan, duduknya mepet ke sana. Ketika dipanggil makin nggak dengar. Iya kan? Lah sekarang gambar aja. Sekarang tutup seperti ini. Kan hanya mendengar satu. Iya kan? Satu suara. Sedangkan yang tuli sebelah kanan kali mepet ke sana, seolah-olah ditutup sama tembok. Nah itu hal seperti itu. Siswa dengan gaya belajar ini mudah terganggu dengan keributan dan lemah dalam antisosial. Antisosial ya.
Karena apa? Karena apa? Ketika ada keributan-keributan yang mungkin tidak bisa dicerna, atau ketika mungkin masuk ke otaknya kok ibarat kaset itu beruat, itu mungkin akan tidak bisa direspon oleh orang yang punya gaya belajar seperti ini. Terus untuk yang selanjutnya ada lagi. Nah, inilah ciri-ciri gaya belajar auditori. Ada di antara sekian ini yang mempunyai gaya belajar auditori yang lebih. Berarti kalau untuk gaya belajar auditori ini lebih suka menerima instruksi. Tolong kamu ambilkan, tolong kamu sini, tolong kamu gini, tolong kamu gini. Bukan dalam arti diberita itu enggak. Artinya seperti kalian ketika saya mungkin menulis di depan, silakan kalian mohon maaf ini untuk gaya belajar audiovisual. Tapi ketika saya memberikan instruksi, silakan kalian buka halaman 50 ya. Kalian kerjakan, kalian kumpulkan. Itu misalkan instruksi seperti itu. Berarti apa yang kalian dengar itu yang kalian kerjakan. Untuk yang selanjutnya, gaya belajar ini merupakan aktivitas belajar dengan cara bergerak dan menyentuh. Pembelajar tipe ini mempunyai rujukan dalam belajar, yaitu sering bergerak, aktivitas panca indera yang menyentuh. Panca indera kalian itu apa? Mata, hidung, telinga, apalagi 5 kan panca. Namanya aja panca indera. Kalian sudah mengerti gaya belajar seperti itu. Artinya kalian tadinya tidak tahu menjadi tahu kan? Terus untuk yang selanjutnya, merasa kesulitan untuk menulis tetapi hebat dalam bercerita. Ini juga termasuk saya. Orang yang punya gaya belajar kinestetik itu mempunyai kelemahan ketika diberikan waktu yang lama atau long time ketika belajar itu akan mengalami kejenuhan, bosan, karena tidak merasa ada suasana baru. Terus untuk yang selanjutnya, nah ini gambarnya. Ini gaya belajar visual. Gaya belajar visual seperti ini, artinya menonton TV itu termasuk gaya belajar visual. Terus untuk yang selanjutnya ini gaya belajar auditori, mendengarkan. Orang bermain gitar, orang bermain musik, orang mendengarkan musik maksudnya, itu bisa dengan cara apa? Termasuk gaya belajar auditori. Terus yang selanjutnya ini gaya belajar kinestetik. Nah, kalau saya itu sebenarnya paling suka gaya belajar seperti ini, tidak mengalami kejenuhan. Artinya apa? Kalian suatu saat bisa di dalam, bisa juga di luar ruangan. Tapi yang jelas kalian, tiap orang itu mempunyai style atau gaya belajar masing-masing, dan itu pasti. Dan itu tidak diarahkan, tidak dianjurkan, tapi memang itu muncul dengan sendirinya dari dalam diri kalian. Paham ya? Nah, dari apa yang saya sampaikan, mungkin ada yang masih bingung, ingin menyampaikan pertanyaan, sesuatu mungkin biar kalian nambah tahu, nambah paham. Silakan, bisa tunjuk tangan. Silakan yang ingin bertanya. Ayo bertanya, silakan yang ingin bertanya. Tidak ada yang bertanya? Tidak paham semua? Paham, oh berarti saya pintar banget nih. Berarti kalian termasuk mencakup tiga style ini tadi. Auditori, ya, karena itu tadi apa? Saya menyampaikan dengan cara kalian gaya belajar. Ketika saya menyampaikan, berarti kalian sebagai apa? Sebagai objek. Dan itu berarti gaya belajar apa? Auditori. Ya. Ketika kalian saya minta untuk melihat paparan di tembok yang notabene itu memakai proyektor, kalian membaca menggunakan gaya belajar
Nah, ketika kalian nanti keluar dari ruangan ini dan berada di luar, mungkin kalian akan melihat uang kertas ratusan ribu jatuh dan tidak kamu ambil, malah ini uang siapa? Uang siapa? Ketika sepi baru diambil, mungkin seperti itu. Itu berarti kayak belajar kinestetik. Saya bisa minta tolong mungkin salah dua untuk menyimpulkan. Menurut kalian, kesimpulan kalian itu kira-kira apa yang bisa kalian ambil dari apa yang saya paparkan kepada kalian? Silakan. 1, 2 orang. Ya, silakan kesimpulannya gimana? Ya. Ya, silakan. Saya minta tolong berikan kesimpulan dari apa yang telah saya sampaikan. Kesimpulannya itu gimana menurut kamu dengan apa yang saya sampaikan? Ya. Ya, terima kasih untuk masukannya. Ya. Ya. Itulah salah satu kesimpulannya. Ya berarti memang benar. Jadi saya itu, misalkan saya tuh mempunyai gaya belajar auditori. Saya tidak bisa, pokoknya mau tidak mau kamu harus ikut dengan gaya belajar saya. Kalau nggak mau ikut dengan gaya belajar saya, kita tidak berteman. Misalkan. Jadi di sini ya hidup dalam tanda petik ya hidup masing-masing di sini maksudnya mempunyai gaya belajar masing-masing. Wong satu keluarga saja kamu sama adik kamu itu akan beda, apalagi hanya satu kelas yang notabene itu dari gen yang berbeda. Nah intinya memang benar kesimpulan dari temanmu tadi itu, bahwa kita tidak bisa memaksakan, bahwa kalau kita ingin maju, ayo dengan apa yang kita miliki, dengan gaya kita sendiri. Dan kita tidak perlu mencontoh orang lain. Paham ya? Nah, coba yang ibu-ibu. Nah, ibu-ibu silahkan ibu-ibu. Ada yang mau memberikan kesimpulan atau tanggapan? Atau mungkin mau menyanggah dari temanmu? Ya silahkan. Ada yang mau memberikan kesimpulan? Ayo tunjuk tangan atau tunjuk hidung? Tidak ada? Nah, mari kita lebih memupuk semangat belajar kalian, gaya belajar kalian masing-masing. Kesimpulan dari materi yang saya berikan di sini adalah sama seperti tadi temanmu menyampaikan. Saya hanya mempunyai keinginan kalian tadinya kurang paham atau kurang tahu gaya belajar kalian masing-masing. Saya harapkan ketika sudah mengetahui ini, memilah dan memilih, mempunyai gaya belajar masing-masing, itu akan dirubah dan memperoleh hasil prestasi yang maksimal. Jadi kesimpulan dari ini semua adalah mari kita bersama melakukan belajar dengan style masing-masing, dengan gaya belajar masing-masing untuk kemajuan kita semua. Tidak ada bertanya ya? Oke, itulah materi yang saya sampaikan. Semoga ini bermanfaat bagi kita semua, bagi kalian, dan bisa untuk lebih memacu semangat kalian. Kalau ada salah kata, apa yang saya ucapkan, mungkin saya menyita waktu kalian, mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, untuk mengakhiri materi kita hari ini atau pembelajaran kita hari ini. Ya, silahkan mungkin salah satu bisa memimpin doa, ketua kelas atau mungkin yang mewakili silahkan. Kita berdoa sebelum pulang.